Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di surat Al-An'am ayat 160 nih ya. Ini yang ada ustadz lah itu ya. Ustadz menafsirkannya dengan matematika ya. Gini. Tapi kita lihat baca ayatnya makanya. Maka nggak boleh mengartikan Al-Quran itu sembarangan, memang harus dengan tafsirnya ya. Kemudian dengan asbabun nuzulnya gitu. Dan kapan diturunkannya, kepada siapa, kepada para sahabat siapa yang diturunkan ayat-ayat itu ya, harus jelas ya. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang membawa amal, membawa jaa'a ya, membawa amal bil hasanati, amal yang baik. Apa saja sih amal yang baik itu gitu ya. Jadi apa saja yang disebut amal yang baik? Kira-kira amal yang baik itu apa sih? Ya, sholat. Terus apa lagi? Infak. Ya. Banyak lah. Banyak ya. Menyingkirkan batu dari jalan. Iya. Menyingkirkan duri dari jalan, tulang dari jalan. Senyum. Nah, itu. Amal baik itu. Paling ringan senyum. Nah, iya. Kayak Harry dong senyumnya tuh. Tapi nggak ada tanding lah kalau senyumnya, sudah. Yang menang udah Pak Sugeng gitu yang menang. Gitu ya. Jadi bukan dicerita duit. Ini kalau orang udah kepalanya duit, akhirnya diartikan dengan duit ini ya kan. Duit melulu ya. Otaknya isinya duit. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Gitu. 100 jadi 1 juta. 1 juta jadi 10 juta. Otak duit itu mah ya gitu. Kalau ini enggak, amal kebaikan gitu. Kalau bersedekah itu jangan berharap yang 100.000 jadi 1 juta. Yang 100.000 Allah berikan balasan 10 kali lipat kebaikan. Kira-kira kalau Allah berikan 10 kali umroh dan haji, bisa nggak Allah kasih gitu? Oh, makanya jangan terlalu mikirin yang kayak begitu. Allah Maha Kuasa.
Dengan 100.000 kita terhindar dari penyakit yang mematikan umpamanya gitu kan. Lebih baik daripada berharap 100.000 dapat 1 juta gitu. Emang mancing apa? Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan sebanding dengan kejahatannya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan, biar Allah yang membalas, karena Allah akan membalasnya dengan sebanding. Kalau kita nggak sebanding gitu. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, orang yang zalim sama kita, nggak usah dipikirin ya gitu. Tetap aja kita mah baik gitu ya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Sama dengan ayat yang di Al-Baqarah itu, ayat 261 itu. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Iya. Seperti apa? Maka nggak langsung dibilang barang siapa yang menafkahkan hartanya 100.000 jadi 1 juta. Nggak begitu. Atau diganti 700 kali lipat gitu. Nggak begitu. Dilipat gandakan kebaikannya. Iya. Ya. Kalaupun rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditetapkan. Bahwa sedekah juga bisa memanjangkan umurnya gitu ya. Jadi bukan kelipat gandaan. Kalau itu benar terjadi 1 juta jadi 10 juta gitu, orang Islamnya kaya semua enggak? Wah, kaya semua gitu. Udah aja kita dapat 1 juta, dapat 10 juta. Nanti 9 jutanya kita sedekahin lagi, dapat berapa? 90 juta. 3 hari bisa beli Alphard itu. 40 hari 40 hari mah udah bisa keliling dunia gitu. Kalau dikutak-atik kayak begitu ya, apa tuh bahasanya, cok gali cok gitu ya, dicocok-cocokin gitu ya. Nggak ada yang begitu. Dan ayat ini berkaitan dengan surat An-Naml ayat 89 ya. Itu ayatnya umum itu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang membawa kebaikan maka ia memperoleh balasan yang lebih baik darinya. Lebih baik gitu. Makanya harus berbuat baik gitu. Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya hadis qudsi nih ya. Inna rabbakum azza wa jal rahim man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan fa in amaliha kutiba lahu 'ashran ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira wa man hamma bis sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in 'amilaha kutiba lahu wahidatan aw yamhuha Allahu 'azza wa jalla wa la yahliku 'ala Allahi illa halik. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Penyayang. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, niat saja kita melakukan kebaikan, gitu. Ntar malam saya mau tahajud, gitu kan? Itu niat, baru niat itu. Meskipun belum mengerjakannya, maka dicatat baginya sebagai satu kebaikan. Dicatat. Kita bilang nih sekarang, kita niat nanti habis Idul Adha. Saya niat mau umroh. Saya niat mau umroh. Dicatat nggak sama Allah? Catat satu kebaikan. Ntar ada orang yang bilang, duit dari mana gitu? Emang ente yang ngatur? Gitu bilang. Gitu. Ini dunia dan isinya Allah yang ngatur. Kata Allah, barang siapa ya saja yang berniat melakukan kebaikan meskipun belum mengerjakannya, maka dicatat baginya sebagai satu kebaikan. Jika ia melakukannya, nanti kalau sampai umrah tuh, kita umrah gitu melakukannya, maka dicatat baginya 10 hingga 700 kebaikan. Bukan diganti uangnya. Kalaupun nanti di rezekinya dilipat gandakan, itu bukan hitung-hitungan, itu adalah anugerah dari Allah. Dari Allah.
Kita nggak bisa hitung yang kayak gitu, iya kan? Nggak bisa hitung. Bahkan hingga berkali-kali lipat yang banyak, enggak cuma 700 kebaikan yang diberikan, dilipat gandakan bisa lebih dari itu. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan keburukan namun ia tidak melakukannya, maka dicatat untuknya sebagai satu kebaikan. Punya niat keburukan saja enggak dilakukan, dapat satu kebaikan. Tapi jangan juga punya niat keburukan ya, apalagi sama orang gitu. Jika ia melakukannya maka dicatat untuknya hanya satu keburukan. Ini saking Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana orang bisa mendapatkan rahmat kalau satu kebaikan dibalas satu kebaikan, satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan? Orang nggak bakal dapat rahmat. Orang bisa dapat rahmat itu apabila dia melakukan kebaikan kemudian Allah balas lebih daripada 10 kali kebaikan. Sementara kalau dia melakukan satu kejahatan hanya dibalas dengan satu kejahatan, maka siapa saja orang yang banyak melakukan kebaikan dia akan mendapatkan rahmat. Jadi jangan dibilang rahmat itu tiba-tiba, enggak. Dengan syarat orang itu melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, dia akan mendapatkan rahmat. Syarat mendapatkan rahmat kan di surat Al-Baqarah tuh ya kan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Syarat mendapatkan rahmat Allah itu sesungguhnya alladzina amanu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya kan? Wal ladzina hajaru, hijrah minad dzulumati ilan nur, dari dzulumat kesesatan kepada kecahaya, dari kebodohan sehingga kita belajar jadi kita mengerti, itu namanya hijrah ya. Kalau dulu hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Kalau sekarang hijrah itu dari dia bodoh karena dia belajar mempelajari Al-Quran sampai dia mengerti, hijrah. Innal ladzina amanu, ketika dia beriman ya. Iman kan di surat Al-Anfal tuh. Innal ladzina amanu ya, surat Al-Anfal tuh ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang yang beriman. Kemudian dia hijrah, kemudian berjihad fi sabilillah tuh. Jihad sungguh-sungguh ya. Apalagi dia sampai bertempur melawan kafir gitu ya. Sampai bertempur. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi untuk mendapatkan rahmat syaratnya tiga. Amanu, hijrah, jihad. Saya mah biar begini aja, mudah-mudahan kita dapat rahmat lah. Enggak ngapa-ngapain juga, mana bisa. Udah ada ketetapan dari Allah. Syarat mendapatkan rahmat tiga. Amanu dulu gitu ya. Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmat. Maka rahmat itu ditentukan oleh Allah syaratnya ya di surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kamu mau mengharapkan rahmat Allah, ya iman, hijrah, jihad. Mengharapkan kok nggak iman, nggak hijrah, nggak jihad, mana bisa. Harapan semu itu gitu. Ada orang pengen dapat THR, berharap dapat THR, kerja enggak, halu namanya itu. Hah? Itu halu itu namanya. Surga bukan karena rahmat. Iya, bukan karena amal, betul. Tapi untuk mendapatkan rahmat dia harus beramal, beriman amalnya. Dia harus berhijrah. Itu amal. Tanpa amal mana bisa dia mendapatkan rahmat. Gitu. Itu mah orang-orang yang memang dibisikkan oleh setan gitu, sehingga dia nggak mau beramal akhirnya ya kan. Kan bukan karena amal masuk surga, jadi nggak usah beramal dong gitu. Ente bagaimana mau dapat rahmat kalau nggak beramal? Sejak kapan dong orang dapat rahmat terus nggak beramal gitu, nggak ada kebaikan? Padahal ditetapkan oleh Allah bahwa orang yang berharap rahmat Allah
adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Enggak jihad gitu dapat rahmat sejak kapan? Waduh, enggak mungkin lah. Makanya kita jihad betul-betul. Jihad itu sungguh-sungguh, ya, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendakwahkan Quran, karena punya resiko semua itu. Ya, jihad itu. Setiap jihad pasti ada resikonya. Gitu. Maka orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an pasti dibenci. Orang yang menyampaikan tauhid dibenci sama orang-orang ahli syirik gitu, ya kan? Orang-orang musyrikin itu pasti benci dia. Makanya harus kokoh dengan pendirian. Ini ketetapan, ya, nggak bisa dirubah, nggak bisa ketetapan itu. Bahwa mendapatkan rahmat syaratnya 3. Itu ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini hadisnya qudsi, ini hadis qudsi ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Atau aku tambah, bahkan bisa ditambah oleh Allah. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya sama dengan keburukan yang dilakukannya, atau aku akan menghapuskannya. Bahkan dihapus oleh Allah keburukannya. Bisa saja dia dihapus karena Allah sayang. Hah? Iya, tobat lah gitu. Masa nggak tobat gitu. Barang siapa yang melakukan dosa sepenuh bumi, kemudian ia datang kepadaku tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan aku, maka aku akan memberikan ampunan untuknya sebanyak itu pula. Jadi dosanya nggak sampai 1 bumi, ya Andri, nggak sampai 1 bumi. Tapi jangan mensekutukan Allah, gitu ya. Jangan bakar menyan lagi di depan rumah malam Jumat ya, manggil jin itu kan, manggil nenek moyang katanya ya. Manggil karuhunnya, arwahnya suruh datang, disebut-sebut arwahnya gitu. Jangan gitu. Karena bukan urusan sama kita itu arwah-arwah itu ya. Enggak ada urusannya itu ya. Kita cukup mendoakan saja gitu. Doakan saja keluarga-keluarga kita yang sudah wafat, didoain ya. Dan Rasul sudah mengajarkan cara berdoanya. Enggak usah ngarang-ngarang, enggak usah ngikut-ngikut si kafir pakai hiyo segala, enggak usah. Pakai hiyo itu enggak perlu gitu ya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, kata Allah, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Jadi ada orang yang meninggalkan kejahatan itu ya, ada 3 bagian tuh ya. Kalau dia meninggalkannya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia mendengarkannya karena lupa, orang seperti ini tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa juga karena lupa. Tadinya mau berbuat jahat, dia lupa gitu kan, dia nggak dapat pahala ya. Dan orang yang meninggalkan karena tidak mampu dan malas setelah mengupayakannya dan mencoba untuk melakukannya, orang seperti ini tak ubahnya dengan orang yang melakukannya. Kayak orang gini nih, orang mau bunuh-bunuhan gitu kan, itu yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kan dibilang kata sahabat Nabi, itu kan yang terbunuh Rasulullah. Iya, tapi dia punya niat membunuh nggak? Dia berusaha nggak? Nah, jadi kalau orang yang membunuh dan terbunuh, kecuali dia dalam peperangan ya. Tapi kalau dia tidak dalam peperangan, maka dia sama-sama masuk neraka. Maka dihindari pertikaian itu ya. Kalau dia nyerang terus sudah hindarin aja, bukan takut ya, bukan takut. Kalau masih juga kamu diintimidasi gitu, laporin aja sama polisi. Laporin. Gitu. Sebab kalau dia masih Islam, kita tengkar gitu, terbunuh atau membunuh tetap masuk neraka. Jadi jangan diladenin ya. Orang-orang yang ngajak masuk neraka itu, jangan diladenin. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Gitu. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita karena kita akan memenuhi syaratnya, yaitu beriman, hijrah dan jihad, sehingga Allah akan masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.